wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Endri Astuti, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, angkatan tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan yang biasa disebut dengan PLP1 yang saya laksanakan di SMP Mataram Kasihan yang beralamat di Ambar Binangun, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. PLP ini dilaksanakan dan disusun guna salah satu syarat untuk mengikuti ujian PLP1. PLP1 ini merupakan tahap pertama sebelum dilanjutkannya dengan PLP yang kedua yang biasanya disebut dengan PPL. Sebelumnya saya bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan tepat waktu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Taufik Agung Pranowo MPD selaku dosen pembimbing lapangan saya yang telah membimbing dan mengarahkan saya hingga terselesainya laporan ini. Dan juga kepada Bapak Harjianto MPD selaku Kepala Sekolah SMP Mataram Kasihan yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan PLP di SMP Mataram Kasihan. Juga kepada Ibu Dewi Lingga SPD selaku Guru Pamong dan Koordinator PLP yang telah memberi pengetahuan dan membimbing saya di saat saya melaksanakan PLP di SMP Mataram Kasihan. Dan juga kepada semua Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Mataram Kasihan yang telah berkenan menerima saya dan memberikan pesan baik juga pada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup SMP Mataram Kasihan, meliputi visi misi, sarana dan prasarana, kegiatan-kegiatan rutin, kultur sekolah, dan sebagainya. Yang pertama, visi misi. Tentu setiap sekolah mempunyai visi dan misi yang berbeda. Untuk SMP Mataram itu sendiri mempunyai visi yaitu unggul dalam berprestasi, berakhlak mulia, dan terampil berkarya. Untuk misi yang pertama, menyiapkan sistem pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang kedua, menggalakkan ekstrakurikuler seni baca Al-Quran. Yang ketiga, mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang seni dan olahraga. Yang keempat, meningkatkan sholat zuhur berjamaah. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan tata tertib sekolah. Dan yang terakhir, membudayakan sikap sopan santun di lingkungan sekolah. Untuk sumber daya manusia atau SDM yang ada di SMP Mataram itu sendiri yaitu tenaga pendidik terdapat 33, tenaga kependidikan terdapat 44, dan peserta didik kurang lebih terdapat 466 yang terdiri dari kelas 7 159, kelas 8 164, kelas 9 143. Untuk sarana dan prasarana yang ada di SMP Mataram Kasihan cukup banyak dan cukup memenuhi, yaitu sarana dan prasarana yang ada di SMP Mataram Kasihan meliputi musola, laboratorium komputer, laboratorium IPA, ruang kelas, ruang BK, perpustakaan, UKS, CCTV, dan free hotspot. Selanjutnya, kultur sekolah atau kebudayaan yang ada di SMP Mataram Kasihan. Tentu setiap sekolah mempunyai kebudayaan atau kultur sekolah yang berbeda-beda. Untuk SMP Mataram Kasihan itu sendiri, SMP Mataram Kasihan beralamatkan di Ambar Binangun, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. SMP Mataram Kasihan ini SMP di bawah Yayasan GUPI, yaitu Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam, yaitu Yayasan Islam. Jadi SMP Mataram Kasihan ini bukan sekolah NU maupun Muhammadiyah, namun sekolah Islam. Semua yang ada di dalam Islam diterapkan dalam sekolah ini. Dalam berpakaian, keseharian, dan juga beribadah. Untuk SMP Mataram Kasihan ini, untuk yang perempuan wajib menggunakan jilbab, menggunakan kemeja panjang, dan juga menggunakan rok. Dan untuk yang laki-laki juga menggunakan kemeja panjang dan celana panjang, karena SMP Mataram Kasihan itu sendiri lingkungan yang berkawasan wajib untuk berjilbab. Untuk
kesehariannya dilakukan senyum salam sapa di setiap pagi yang dilakukan oleh seluruh siswa yang ada di SMP Mataram Kasihan untuk selalu bersalaman kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMP Mataram Kasihan, dan juga diadakan selalu membaca Asmaul Husna sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Untuk SMP Mataram Kasihan juga menerapkan sholat duha berjamaah yang dilakukan oleh seluruh siswa SMP Mataram Kasihan yang dilakukan secara bergilir pada jam istirahat pertama. Dan untuk siang hari, SMP Mataram Kasihan juga menerapkan sholat zuhur berjamaah, dan juga setiap minggunya diadakan Ahad pagi, yaitu pengajian yang wajib diikuti oleh seluruh siswa SMP Mataram Kasihan, namun dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Sebagai contoh, minggu pertama dilakukan oleh kelas 7, minggu kedua dilakukan oleh kelas 8, minggu ketiga dilakukan oleh kelas 9, begitupun seterusnya. Selanjutnya, untuk struktur dan tata kelola SMP Mataram Kasihan, struktur organisasinya yaitu karena SMP Mataram di bawah Yayasan Naungan Islam Yayasan Gupi, maka struktur organisasinya yang pertama itu kepala Yayasan Gupi, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga wakil kepala sekolah, selanjutnya wakil urusan kurikulum, wakil urusan humas, wakil urusan sarana dan prasarana, wakil urusan kesiswaan, selanjutnya baru ke guru mapel yaitu guru mata pelajaran, dan yang terakhir itu karyawan. Selanjutnya tata tertib yang ada di SMP Mataram Kasihan. Tata tertib yang ada di SMP Mataram Kasihan tentunya setiap siswa sudah mendapatkan peraturan dan tata tertib yang sudah dibukukan, dan juga di sekolah itu sendiri pun di sudut sekolah terdapat papan tulis yang tertera tata tertib dan peraturan yang harus ditaati oleh semua siswa SMP Mataram Kasihan. Jika siswa melanggar peraturan tersebut, maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi. Dan juga pelanggaran di SMP Mataram Kasihan itu sendiri terdapat beberapa pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Untuk pelanggaran ringan, apabila seorang siswa melanggar peraturan, maka akan diberi sanksi berupa teguran. Jikalau melakukan pelanggaran sedang, nanti akan diberi sanksi yaitu teguran tertulis dan untuk wajib mendatangkan orang tuanya. Dan jika salah seorang siswa melakukan pelanggaran berat, maka akan dikembalikan ke pihak orang tua. Pelanggaran berat yang dimaksud meliputi narkoba, minuman keras, pornografi, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan seremonial dan formal yang ada di SMP Mataram Kasihan, SMP Mataram Kasihan juga mengikuti melaksanakan upacara-upacara di hari tertentu. Sebagai contoh, melaksanakan upacara dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Kartini, Hari Pancasila, dan lain sebagainya. Di SMP Mataram Kasihan juga melakukan briefing rutin. Briefing dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, briefing yang dilakukan jika memasuki semester baru, kenaikan kelas, ataupun jikalau SMP Mataram Kasihan mengadakan kegiatan seperti event-event tertentu itu. Namun jika kepala sekolah menghendaki untuk melakukan briefing, semua guru mapel dan semua yang ada di SMP Mataram Kasihan juga harus wajib mengikutinya. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Mataram Kasihan, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Mataram Kasihan. Ada kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa SMP Mataram Kasihan, dan ada juga kegiatan yang tidak wajib untuk diikuti. Untuk kegiatan wajib ekstrakurikuler yang harus diikuti semua siswa yaitu kegiatan pramuka dan PTH. Itu wajib harus diikuti oleh seluruh siswa SMP Mataram Kasihan. Namun untuk kegiatan ekstrakurikuler yang tidak wajib itu ada beberapa. Itu yang pertama ada basket, yang kedua futsal, karawitan, band, hard rock, pencaksilat, menjahit, komputer, dan lain sebagainya. Untuk praktek-praktek pembiasaan baik yang ada di SMP Mataram Kasihan, itu yang pertama salam pagi di depan halaman dengan Bapak
Ibu Guru SMP Mataram Kasihan. Jadi di SMP Mataram Kasihan itu selalu menerapkan salam senyum sapa di setiap paginya kepada antara siswa dan Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Mataram Kasihan. Yang kedua, membaca Asmaul Husna. Jadi di SMP Mataram Kasihan juga menerapkan membaca Asmaul Husna sebelum kegiatan belajar dan mengajar dimulai. Selanjutnya, sholat duha. Sholat duha ini dilakukan oleh seluruh siswa SMP Mataram Kasihan, dilakukan seluruh siswa SMP Mataram Kasihan, dilaksanakan setiap jam istirahat pertama, dilakukan secara bergantian. Dan juga kegiatan sholat zuhur. Kegiatan sholat zuhur ini merupakan kegiatan wajib juga yang harus diikuti oleh seluruh siswa SMP Mataram Kasihan, kecuali bagi yang perempuan yang berhalangan. Itu wajib diikuti oleh semua SMP Mataram Kasihan. Dan juga kegiatan Ahad Pagi. Kegiatan Ahad Pagi ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di SMP Mataram Kasihan ini juga menerapkan kegiatan Ahad Pagi, yaitu pengajian yang wajib diikuti oleh seluruh siswa SMP Mataram Kasihan. Kegiatan wajib ini dilaksanakan seminggu sekali dan dilaksanakan secara bergantian, yaitu sebagai contoh, minggu pertama dilaksanakan oleh kelas 7, minggu kedua dilaksanakan oleh kelas 8, minggu ketiga dilaksanakan oleh kelas 9, minggu keempat kembali lagi ke kelas 7, begitupun seterusnya. Jadi SMP Mataram Kasihan ini merupakan sekolah Islam di bawah Yayasan Naungan Gupi. Jadi bukan sekolah NU maupun sekolah Muhammadiyah, namun merupakan sekolah Islam. Jadi semua yang ada dalam Islam diterapkan di sekolah ini, seperti itu. Mungkin baru ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.